langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam room Zoom ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allahumma sholli alaihi. Rahmat dan kita berkumpul dalam room Zoom ini dalam keadaan sehat. Di sini saya Adelia Ahmadania selaku pembawa acara yang akan memimpin jalannya acara latihan gabungan PMR Wirase Kabupaten Bangkalan. Baik, karena dirasa teman-teman sudah hadir semua, langsung saja kita mulai pada acara hari ini. Acara yang pertama yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI. Kepada yang bertugas, disilahkan.
acara yang selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Komandan KSR Unit Universitas Trunojoyo Madura tahun 2021. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Rahayu teman-teman. Yang terhormat Pembina UKM GSR PMI Unit UTM, Bapak Alan Suud Maadi, SPDI MSHEC, dan terhormat perwakilan dari PMI Kabupaten Bangkalan, dan yang saya hormati seluruh panitia pada acara Latgab PMR Wiras Kabupaten Bangkalan, dan yang saya banggakan teman-teman peserta latihan gabungan pada pagi hari ini yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelatihan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alan dan juga dari perwakilan PMI Kabupaten Bangkalan yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang kesana kemari menyiapkan acara Latgab, dan juga teman-teman peserta saya ucapkan terima kasih karena tidak adanya peserta mungkin acara ini tidak bisa terlaksana. Nah, teman-teman di sini dari peserta PMR Wira sangat tepat sekali, dan saya dan teman-teman panitia juga salut karena teman-teman di sini mengikuti dan berpartisipasi dalam acara Latgab ini. Karena jika teman-teman di sini ingin terampil, maka teman-teman berbanyak latihan. Akan tetapi jika teman-teman di sini ingin kompeten, maka ikutilah pelatihan. Nah, dan saya rasa teman-teman mengambil keputusan yang sangat tepat karena pada hari ini teman-teman mengikuti pelatihan gabungan. Nah, dan tentunya di sini kita berharap kepada teman-teman untuk pelatihan ini tidak hanya dibuat formalitas saja, akan tetapi nantinya teman-teman di sini setelah mendapatkan ilmu, setelah mendapatkan pengalaman dari pelatihan ini, teman-teman di sini juga bisa memberikan edukasi serta sosialisasi ke teman-teman sebayanya. Nah, nanti di akhir insya Allah akan juga disampaikan terkait dengan edukasi itu yang berupa jalan video. Dan yang terakhir, tetap semangat buat teman-teman. Meskipun di masa pandemi seperti ini, harapannya bisa tetap produktif, kreatif, dan inovatif. Terakhir dari saya, mengutip perkataan dari Pak Anies Baswedan bahwasanya relawan itu tidak dibayar karena bukan berarti tidak bekerja. Akan tetapi relawan tidak dibayar karena relawan ini sangat Halo, cek. Nah, relawan tidak dibayar bukan berarti tidak berharga, akan tetapi relawan tidak dibayar karena jasanya tidak bisa dibalas dengan hanya materi ataupun ucapan belaka, akan tetapi balasannya insya Allah nanti langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Komandan KSR PMI Unit Universitas Trunojoyo Madura tahun 2021.
Sambutan yang berikutnya dari Ketua PMI Markas Bangkalan. Kepada Ketua PMI Markas Bangkalan atau yang mewakili, disilahkan. Ya. Mohon izin Mbak-mbak, Mas-mas, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Kak. Bisa, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina KSR PMI Universitas Trunojoyo Madura, yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan Ladgap PMR Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati peserta PMR Ladgap Kabupaten Bangkalan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama atau berjumpa bersama dalam acara kegiatan Ladgap PMR Kabupaten Bangkalan. Yang pertama, permohonan maaf dari Ketua PMI Kabupaten Bangkalan karena tidak bisa hadir dan tidak bisa memberi sambutan. Maka saya perwakilan dari PMI Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara latihan gabungan di masa pandemi ini teman-teman bisa melaksanakan kegiatan yaitu latihan gabungan PMR Kabupaten Bangkalan. Terus yang ketiga adalah kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi selama 2 tahun ya. 2 tahun kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19 sehingga kegiatan kita sedikit mengurangi, tapi meskipun kita mengalami pandemi COVID-19 ini ya, kita tidak harus berkecil hati ya. Kita tetap berkreasi apapun itu. Yang penting kita menjalankan kegiatannya berdasarkan ya PMI. Terus harapan kami ya, selesai kegiatan ini kita tetap berjalin komunikasi, berjalin silaturahmi ya, antara PMR 1 dengan PMI yang lainnya. Mungkin ya, tanpa kegiatan ini teman-teman, mbak-mbak, mas-mas tidak akan bertemu atau bersilaturahmi antara PMR 1 dengan PMR yang lainnya ya, dari Arosbaya, dari Bangkalan, dari Kamal ya, yang ada di Kabupaten Bangkalan. Yang kedua ya, kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melakukan kegiatan seperti biasanya ya, kegiatan secara normal, tatap muka. Itu sih harapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kak Sukri. Sambutan yang berikutnya dari Bapak Alam Suud Ma'adi SPDI MSHEC selaku pembina KSR PMI Unit Universitas Trunojoyo Madura 2021 sekaligus membuka acara latihan gabungan PMR Wirase Kabupaten Bangkalan ini. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan.
Mohon maaf Bapak, mic-nya belum di itu Bapak. Tes Sudah satu. terdengar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bil aun. Yang terhormat Ketua atau Komandan atau yang mewakili PMI Markas Kabupaten Bangkalan, yang terhormat Komandan PMI Korps Unit UTM, yang saya hormati teman-teman panitia dan perwakilan atau delegasi dari semua unit PMR di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita bisa bersilaturahmi secara virtual ini dalam rangka latihan gabungan PMR se-Kabupaten Bangkalan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan pelatihan ini hingga selesai dan nanti berlanjut setelah selesainya latihan gabungan ini bermanfaat diri sendiri dan kepada momentum saat ini merupakan membatasi langkah, membatasi jarak dan membatasi kehidupan kita, pastinya tidak mungkin membatasi kreativitas dan inovasi kita untuk terus berkembang, untuk terus bermanfaat khususnya di PMI maupun di PMR. Hal ini perlu kita terus tingkatkan. Tidak lain untuk terus bisa memberikan bermanfaat. Karena PMR, PMI, dan teman-teman semua dalam wadah ini kita bisa saling berbagi. Kita bisa saling mentransfer, kita bisa saling menolong. Tolongilah keluarga kalian, tolongilah tetangga kalian. Pastinya kalian bisa menolong diri sendiri dengan kita bergabung dalam satu naungan, dalam satu wadah ini. Rekan-rekan dari PMR se-Kabupaten Bangkalan, latihan gabungan ini untuk menginisiasi, untuk meningkatkan silaturahmi kita dan juga pergerakan kita dalam rangka kita mengimprove, juga mencoba eksplor pengetahuan, mencoba menggali pengetahuan terkait dengan apa yang perlu kita lakukan khususnya di masa pandemi ini dan berkesinambungan nanti setelahnya di masa pandemi. Memang kita tidak bisa bertemu secara luring, secara face to face, tetapi kita pertemuan secara daring ini juga tidak lupa untuk terus meningkatkan semangat. Jangan patah semangat, jangan putus asa, tetapi teruslah berkreativitas. Kalau kita berhenti berkarya di masa pandemi, maka pilihlah mati ataupun berjuang. Pilihlah mati dalam keadaan kita seperti ini, ataupun hidup dalam keadaan kita bijaksana, dalam keadaan kita bisa membantu sesama. Jadi pelatihan-pelatihan ini, maka saya apresiasi kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk terlaksananya pelatihan gabungan PMR se-Kabupaten Bangkalan ini luar biasa, dan saya apresiasi kepada teman-teman panitia. Kita aplaus kepada teman-teman panitia. Selanjutnya, tidak banyak yang saya sampaikan. Mari kita buka. Saya buka latihan gabungan PMR se-Kabupaten Bangkalan. Semoga latihan ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ketua atau yang mewakili Markas PMI atau PMR Kabupaten Bangkalan telah ikut andil dalam mensukseskan dan memberikan semangat kepada adik-adik kita, kepada penerus-penerus kita. Dan saya juga sekali lagi apresiasi kepada Komandan PMI atau PMR UTM, Saudara Vicky dan teman-teman semua. Dan saya juga mengapresiasi dan terima kasih banyak kepada yang telah bergabung, yang telah ikut dalam acara latihan gabungan kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga iman. Jaga imun tidak saja tidak cukup, tetapi juga jaga iman. Begitu ya kira-kira. Terima kasih banyak, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, ini teman-teman SMAN 1 Kamal ya. Alhamdulillah semangat ya. Sudah ada SMAN 3 Bangkalan, SMKN 1 Arosbaya dan semuanya. Selamat datang dan kita bisa mengeksplor pengetahuan kita, SMAN 3 Bangkalan, SMAN 2 Bangkalan dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Mari kita semangat, jangan putus asa, jangan lepas kendali. Akhirul minni, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Alan. Acara yang selanjutnya yakni sesi foto bersama. Kepada teman-teman PMR Wira yang belum menyalakan kamera, segera menyalakan. Sudah. Silahkan bergaya sebaik mungkin ya teman-teman. Silahkan jempolnya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, kami dari panitia akan mengirimkan link pretest kepada teman-teman PMR Wira. Jadi silakan diisi sebaik mungkin. Waktu mengerjakannya adalah 5 menit. Kepada panitia yang bertugas, disilahkan. Baik, silakan diisi link pretest ini. Teman-teman, silakan.
Gimana teman-teman, apakah ada kendala dalam pengisian pretest? Alhamdulillah gak ada, Kak. Ya, mantap. Materi kita sepertinya sudah hadir, teman-teman. Maaf Kak, ini linknya belum masuk di WA ya? Pretest kita share di kolom chat. Silahkan dicek di kolom chatnya, teman-teman. Oh, baik Kak. Selamat pagi, Kak Imam. Ya, Gimana, Kak, keadaannya pagi ini? alhamdulillah baik. Mana makmumnya Mas Imam? Duh, makmumnya di belakang mana Mas Imam? Kok imam saja? Harus ada makmum di belakang itu. Baik, teman-teman. Apakah sudah selesai semua? Halo, teman-teman. Iya, Kak. Sudah, Gimana? Kak. Sudah selesai semua? Belum, Sudah. Kak. Belum, oke. Belum Kak. Sudah Kak. Belum. Sudah Kak. Sudah, Kak. Sudah. Gimana, teman-teman? Apakah sudah semua? Sudah, Kak. Sudah Kak. Sudah Kak. Sudah. Sudah Kak. Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi kita pada pagi hari ini adalah Kak Imam Ghazali selaku Divisi PSDM KSR PMI Unit Universitas Trunojoyo Madura 2021 PMI Bangkalan. Mungkin langsung saja bisa masuk ke materi, Kak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alan selaku pembina dan Ketua PMI Kabupaten Bangkalan atau yang mewakili dan Komandan Vicky dan sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Ghazali
Saya dari Kabupaten Bangkalan, lebih tepatnya di Blega, seperti itu. Teman, apakah sudah siap untuk menerima materi? Siap, Kak. Ya, Kak. Ya, baik. Mungkin pada pertemuan kali ini lebih tepatnya kita nanti sharing-sharing atau diskusi ya, karena mungkin di tempat teman-teman di PMR masing-masing itu teman-teman sudah mahir atau sudah mengetahui materi ini lebih bagus ya. Jadi nanti kita sharing-sharing saja. Mungkin kita bisa mulai. Ini panitia siapa yang presenting? Ini soalnya untuk screen itu dari CEO atau hostnya. Baik, terima kasih sudah dijadikan CEO. Sebentar, saya setting dulu. Gimana teman-teman, sudah terlihat kan? Sudah, Kak. Kan sama panitia, jadi waktu selama 1 jam. Kita tidak akan menggunakan waktu itu. Alhamdulillah, kita bisa sharing-sharing. Pada materi kali ini, ayo siaga bencana atau kesiapsiagaan bencana. Nah, di sini mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan pengertian dari bencana itu sendiri, bisa raise hand atau langsung ngomong di mic, bisa dihidupkan. Atau bisa chat terlebih dahulu biar teratur seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu bencana? Suara saya jelaskan teman-teman? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Gimana? Ada nggak yang mau menjelaskan dari pengertian bencana itu sendiri? Silakan hidupkan mic-nya atau rasain terlebih dahulu. Tidak ada ya? Apa teman-teman takut ya? Siap, Kak. Mau jawab? Oh, ya. Tadi siapa yang mau menjawab? Saya. Agak lagi. Aduh, kok nang kamar ya? Mau jawab, Kak. Bencana menurut saya itu peristiwa dari alam atau dari manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Terima kasih atas penjelasannya dari Siti Mariam ya. Atau dari teman-teman yang lain ada pendapat yang berbeda, saya persilahkan. Di kolom chat ada, Kak. Banyak dari teman-teman. Oh ya, di sini sudah ada yang menjawab di kolom chat. Bencana adalah dari fenomena alam atau yang menyebabkan dan menimbulkan
memakan korban jiwa dari Muhammad Misal, ya benar, dan juga dari SMK 1 Kamal Agil. Bencana adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Ya, semuanya benar. Dan yang terakhir, ini ada dari Man Bangkalan, dari Sulaiha. Bencana yaitu kejadian luar biasa yang terjadi secara alami atau ulah manusia. Dan ini dari Komandan Vicky ya, bencana itu menyakitkan Kak, seperti dia. Hehehe. Mungkin ini dari teman-teman yang menyakitin Kak Vicky ya. Nah, sebentar. Nah, di sini bencana itu adalah kejadian fenomena alam yang luar biasa yang juga bisa disebabkan oleh manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Di mana masyarakat sekitar itu tidak dapat mengatasinya dan membutuhkan bantuan dari luar. Nah, apa yang tadi sudah dijelaskan teman-teman itu sudah benar semuanya, yang mana bencana itu yang menyebabkan kerugian yang disebabkan oleh fenomena alam itu sendiri. Dan bencana itu terdapat banyak bencana, di antaranya yaitu adalah gempa bumi, tsunami, banjir, dan angin topan, serta lain-lain. Dan juga bencana itu, bencana itu bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa diprediksikan oleh kita teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa mempersiapkan entah itu datangnya bencananya itu kapan, sehingga banyak korban kematian. Contohnya mungkin ada gempa ataupun tsunami yang datang secara tiba-tiba. Bahkan bencana yang secara tiba-tiba ini, contohnya gempa, itu sangat sulit untuk diketahui oleh alat yang canggih. Seperti itu. Jadi kita sulit untuk memprediksikannya sehingga banyak memakan korban jiwa. Dan juga bencana itu ada yang datang secara perlahan, yang mana kita itu mengetahuinya dari ciri-cirinya datangnya bencana itu sendiri. Contohnya mungkin itu banjir ya, yang mana banjir itu ketika sudah mendung dan turunnya hujan itu nanti akan lebat, mungkin nanti akan terjadi banjir. Mungkin yang sering terjadi banjir di Kabupaten Bangkalan itu di Kecamatan Belega ya. Kalau ada hujan, dikit-dikit banjir, entah itu nggak tahu kenapa, mungkin memang takdirnya ya. Mungkin nanti kita bisa kita pelajari bersama mengapa di Kecamatan Belega itu sering terjadi banjir. Itu. Kita lanjut. Akibat bencana. Nah, dari semua bencana itu terdapat akibatnya yang dapat merugikan, yang mana di situ ada korban luka-luka. Nah, dari bencana itu tentunya tak luput dari korban luka-luka, entah itu bencana dari banjir, gempa, atau sebagainya. Luka-luka ini pasti terjadi kalau ada bencana. Selanjutnya yaitu kematian. Nah, di bencana ini tidak semua bencana mengalami kematian kecuali bencana yang sangat besar sehingga menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu rusaknya bangunan, contohnya sekolah, puskesmas, dan lain-lain, dan infrastruktur lainnya. Di mana infrastruktur ini contohnya jalan raya atau alat-alat yang ada di sekitarnya. Itu bisa rusak disebabkan oleh bencana. Selanjutnya, tadi ada yang masuk, jadi langsung saya admit teman-teman ya. Selanjutnya untuk bencana ya, di situ ada siklusnya. Di mana di sini ada 3 siklus. Yang pertama adalah pra-bencana. Nah, atau biasa disebut sebelum datangnya bencana. Seperti itu. Di pra-bencana ini ada 2, yaitu kesiapsiagaan. Nah, mungkin teman-teman bisa menjelaskan kesiapsiagaan
biar kita saling diskusi ya. Yang mau menjelaskan tentang kesiapsiagaan bisa langsung on mic. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau menjelaskan tentang kesiapsiagaan? Nah, ini ada yang raise hand dari sebentar. Tadi ada yang raise hand ya? Dari Man Bangkalan, Kak. Oh iya, silahkan. Mungkin bisa menjelaskan. Ya, saya Kak. Iya, silahkan. Kesiapsiagaan bencana yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana yang biasanya dilakukan seperti melalui organisasi seperti PMI dan relawan-relawan lainnya. Iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Di sini juga ada di kolom chat ya. Kesiapsiagaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, Kak. Ya, benar. Di sini di kolom komentar banyak. Mungkin kita baca kesiapsiagaan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan budaya guna. Ya, itu benar. Sebentar. Nah, kesiapsiagaan itu adalah upaya penggunaan kemampuan secara tepat dan cepat merespon bencana. Nah, di sini tujuannya itu sebelum datangnya bencana, itu kita dapat mengantisipasinya. Agar nanti ketika bencana itu datang, kita sudah mempersiapkannya, entah dari persiapan ketika bencana itu datang, sehingga ketika bencana itu datang, kita sudah siap-siap. Dan selanjutnya ada mitigasi. Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi akibat ancaman bencana. Nah, ketika bencana itu datang dan kita sudah mengetahui akibatnya, kita bisa mempersiapkannya. Contohnya nanti ketika ada luka-luka, kita sudah mempersiapkan alat untuk membersihkan atau menyembuhkan luka tersebut. Sehingga akibatnya itu tidak terlalu parah seperti itu. Selanjutnya, saat bencana. Nah, di saat bencana ini, pada saat bencana itu terjadi, yang harus dilakukan antara lain tindakan pencarian atau penyelamatan. Mungkin bisa dicontohkan ya, longsor. Nah, ketika ini terjadi longsor, kita yang harus dilakukan mungkin secara langsung itu pencarian atau penyelamatan dari korban-korban jiwa. Karena ketika kita telat untuk melakukan penyelamatan, bisa jadi ini memakan korban jiwa. Selanjutnya yaitu pelayanan bantuan medis. Nah, di sini dari akibat bencana yang tadi itu, yaitu luka-luka. Nah, ketika ada korban yang luka-luka, barulah kita memberikan bantuan medis kepada korban. Dan selanjutnya yaitu pendistribusian bantuan. Nah, ketika sebuah korban bencana ketika ada di posko, nah disitulah pendistribusian bantuan, entah itu dari sumber makanan, minuman, dan air bersih. Dan biasanya yang sering kekurangan itu adalah air bersih itu sendiri, karena air bersih itu sangat dibutuhkan ketika ada bencana, dan dukungan psikologi sosial bagi masyarakat yang tertimpa bencana. Nah, di sini, ini kan dukungan psikolog. Nah, ketika ada korban yang tertimpa, entah itu nanti anaknya hilang atau siapanya yang meninggal dan lain-lain, disitulah kita membantu dukungan psikolog. Kita menenangkan korban agar korban itu bisa tenang dan kita bisa melakukan penyelamatan. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pasca bencana.
Nah, di pasca bencana ini, setelah bencana itu selesai, yang harus dilakukan yaitu perbaikan fasilitas seperti jalan, jembatan, pasar, sekolah, puskesmas dan lain-lain, itu harus berfungsi kembali. Nah, ketika pasca bencana ini atau setelah terjadinya bencana, tentunya banyak fasilitas-fasilitas yang rusak, yaitu seperti jalan, jembatan dan lain-lain. Nah, itu perlu waktu untuk memperbaiki itu semua. Seperti itu, kita lanjut. Nah, pada pokok bahasan ini oleh panitia kita akan menjelaskan tentang banjir. Nah, mungkin di Kabupaten Bangkalan yang terjadi banjir itu di Belega ya, dan juga Arosbaya itu pernah juga, mungkin itu hanya genangan ya, mungkin hanya sekitar beberapa jam atau hari. Dan di Madura itu yang sering terjadi banjir di Bangkalan dan Sampang, seperti itu. Nah, di sini mungkin salah satu dari teman-teman mungkin bisa on mic, siapa yang bisa menjelaskan tentang banjir itu? Kak, izin jawab. Ya, silakan. Menurut saya sendiri, bencana banjir itu adalah suatu bencana yang biasanya tuh terjadi karena meluapnya sungai, terus meluapnya saluran air. Jadi itu apalagi pas meluapnya itu di dataran rendah. Terus wilayah yang sering atau langganan terjadi banjir itu biasanya adalah daerah yang wilayahnya tuh ke dataran rendah, Kak. Jadi kalau suatu wilayah itu dataran tinggi, jadi tuh kayak nggak pernah ada banjir gitu loh. Nah, ya, baik, terima kasih penjelasan dari Siti Mariam dari SMA 2 Bangkalan ya. Nah, benar tadi yang sudah dijelaskan itu, biasanya banjir itu terjadi di dataran rendah, entah itu dari menyempitnya sungai ataupun sampah seperti itu. Sini komandan ini aktif juga ya. Genangan, bukan kenangan, Kak. Ini juga ada yang menjawab banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air berlebihan merendam daratan. Nah, itu juga benar. Sebentar. Nah, ini banjir itu juga merupakan peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah yang ketinggiannya itu melebihi batas normal. Mungkin kita bisa melihat contohnya kita bahas di Belega aja ya, kan kakak dari Belega. Mungkin di Belega itu kenapa bisa terjadi banjir? Nah, itu salah satu penyebabnya mungkin karena yang pertama yaitu adanya hujan yang sangat lebat. Itu dari daerah mana ya? Pokoknya daerah utara, nah, itu Aceh dan sekitarnya. Soalnya pernah terjadi di sana itu hujan. Di Belega itu tidak ada hujan. Nah, di situ terjadi banjir. Kok bisa ya? Mungkin itu karena di sana juga lebat dan pasangnya air laut, jadi sehingga naiknya air. Dan juga di Belega itu sungainya itu mulai sempit, yang dahulunya itu besar, yang mana bisa menampung air, sekarang itu mulai kecil sehingga air itu meluap ke permukaan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu adalah salah satu penyebab dari banjir itu sendiri. Nah, ini ada penyebab banjir. Nah, di sini ada curah hujan yang tinggi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Meskipun di daerah dataran rendah itu tidak terjadi hujan, dan di sebelah dataran tingginya itu hujan, maka yang di dataran rendah itu akan banjir dibarengi dengan gelombang pasang. Nah, ini yang bisa menyebabkan suatu daerah dataran rendah itu banjir. Selanjutnya yaitu kurangnya resapan air. Nah, kurangnya resapan air bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya penebangan pohon secara liar, dan ini juga bisa menyebabkan tanah longsor seperti itu. Dan juga ada pengembangan pemukiman. Nah, ketika pemukiman, contohnya yaitu perumahan dan lain-lain, itu mengakibatkan resapan air itu kurang.
sehingga terjadinya banjir itu sendiri. Dan ini yang sangat sulit untuk diterapkan, yaitu membuang sampah sembarangan. Bahkan dari kita itu sendiri, seringlah kita lalai membuang sampah, ketika makan langsung dibuang, begitupun masyarakat, yang mana masyarakat itu kadang membuang sampah itu di sungai, sehingga aliran sungai itu sendiri tersumbat, atau selokan yang ada di sekitar pemukiman warga itu tersumbat, sehingga air itu meluap. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan pada bencana banjir. Nah, di sini ada sebelum banjir. Sebelum banjir yang perlu dilakukan yaitu memberi tanda dan penanggulangan banjir. Nah, dari memberi tanda dan penanggulangan banjir ini sendiri, kita bisa contohkan ya, anggap di rumah kita itu ada daerah atau tempat yang dataran rendah, sehingga ketika banjir di tempat itulah sering genangan air itu mulai terjadi. Jadi kita bisa memberi tanda sehingga ketika kita atau lewat, kita tidak bisa tidak terjadi kecelakaan di tempat yang dalam itu. Selanjutnya yaitu mengetahui sistem peringatan dini yang ada di sekitar. Contohnya mungkin bisa entah itu meluapnya air, kan kadang di sungai itu ada tanda ya. Manfaatnya tanda itu, oh berarti ini sudah ketinggian sekian meter, berarti ini akan terjadi banjir, kita bisa mempersiapkannya. Atau ada warga yang memberi tanda, entah itu dari ketokan atau siaran kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu pahami tanda-tanda banjir. Nah, tanda-tanda banjir ini mendung yang akan disertai oleh hujan yang sangat lebat. Itu. Dan yang terakhir itu adalah simpanlah surat-surat yang penting di tempat yang aman. Contohnya mungkin surat tanah ataupun karena kalau contoh surat nikah ini hilang nanti malah nikah lagi. Nah, selanjutnya yaitu saat banjir. Untuk pertanyaan nanti ya teman-teman. Nah, untuk saat banjir. Nah, di saat banjir ini itu yang harus kita lakukan yaitu pindahkan barang-barang ke tempat yang tinggi. Tujuannya agar barang-barang itu tidak tergenang oleh air banjir itu sendiri, sehingga alat-alat yang mudah rusak oleh banjir itu tidak rusak. Selanjutnya yaitu segera padamkan arus listrik. Nah, tujuan dari memadamkan aliran listrik ini agar kita itu tidak tersengat oleh arusan listrik, sehingga sehingga kita itu tidak tersengat oleh listrik yang mana bisa menyebabkan korban jika itu tegangan yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu pantau informasi penting. Nah, ini juga sangat penting. Ketika ada informasi kita untuk mengungsi, silakan untuk mengungsi agar tidak memakan korban jiwa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sudah berkesinambungan dengan yang tadi. Dan selanjutnya yaitu setelah banjir. Nah, ketika setelah banjir ini banyak hal-hal yang perlu dilakukan. Mungkin salah satunya adalah yang pertama, jika mengungsi kembalilah ke rumah jika keadaan aman. Nah, mungkin itu nanti ada petugas dari pengungsian itu. Ketika banjir itu aman, silahkan seluruh warga untuk kembali, entah itu nanti membersihkan sekitar rumah dan lain-lain. Dan jika belum aman, ini jangan kembali. Takutnya teman-teman nanti itu terjadi entah itu memakan korban atau sebagainya. Karena ketika banjir ini jalan itu licin sehingga kita mudah terjatuh. Dan selanjutnya yaitu melihat situasi dan kondisi.
Nah, tujuannya seperti yang tadi, kondisinya apa sudah aman atau tidak. Dan juga gunakan alas kaki. Nah, tujuannya agar ketika kita kembali ke tempat itu tidak licin, seperti itu. Dan mulai membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Nah, ini agar tempatnya kita itu bebas dari kotoran ataupun kuman. Dan cucilah perlengkapan makanan dan barang lainnya dengan anti kuman. Nah, itu tujuannya itu sendiri agar kita itu tidak terkena penyakit atau sebagainya. Dan perhatikan kebersihan, kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit. Mungkin itu teman-teman. Nah, ini kayaknya sudah selesai ya untuk penyampaiannya materi. Akan tetapi sebelum kita kembali ke pasca ya, sebelum bencana banjir. Sebelum bencana banjir ini, teman-teman kan itu adalah peer educator, yaitu pendidik sebaya. Nah, ini juga berfungsi untuk teman-teman sebaya ya. Tujuannya mungkin kenapa ya? Kenapa harus pendidik sebaya? Itu kita bisa contohkan ya. Sebuah teman yang sebaya itu mudah yakin kepada teman-temannya itu sendiri. Karena ketika orang dewasa yang memberitahu itu kadang teman-teman itu atau saya sendiri Ya udah ngapain sih? kayak gini kan seperti itu. Jadi fungsinya dari peer educator yaitu pendidik sebaya, yaitu teman-teman nanti mudah yakin karena pemberitahuan dari teman-teman itu mudah ditangkap oleh temannya itu sendiri. Dan perlu ada yang perlu diperhatikan, yaitu ketika teman-teman ini sebagai pendidik sebaya, kalian itu harus lebih tahu dari temannya. Karena kan namanya pendidik sebaya, kita itu harus memberikan info yang meyakinkan ataupun berdasarkan sumber dan serta infonya itu terkini. Jadi teman-temannya itu paham seperti itu. Bisa diterapkan dari banjir. Contohnya kalau ada banjir ini seperti ini, datangnya mendung sehingga teman-temannya itu bisa mempersiapkan seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan tentang materi kali ini? Karena materinya sudah selesai ya. Ini sudah jam 10. Kita bisa buat diskusi atau sharing-sharing teman-teman, entah itu bencana atau sebagainya. Mungkin ada yang ingin diskusi, saya persilahkan. Mungkin teman-teman ada yang ingin cerita tentang pengalaman banjir di daerahnya atau pernah menangani banjir di daerahnya. Silahkan teman-teman, silahkan bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Silahkan teman-teman. Nah, itu benar dari panitia yang daerahnya bisa cerita. Mungkin dari teman-teman yang daerahnya sering banjir bisa cerita ya, kita bisa sharingkan dan kita bisa cari solusinya itu bersama nanti. Itu ada harus bayar hadir Kak tiap tahun biasanya. Nah, ini mungkin bisa ceritakan Zainal Arifin dari mulainya terjadinya banjir dan apa yang harus dilakukan, mungkin pernah. Harus bayar bagian mana tuh Kak ekstrim banjir? Nah, mungkin itu dari Zainal bisa jawab daerah mana? Harus bayar bagian timur. Mungkin bisa on mic ya Zainal Arifin biar teman-temannya itu juga dengar ya. Hehe, cek 1 2 3. Halo kakak. Ya.
Nah, jadi gini Kak, kalau di Persebaya bagian timur biasanya tuh banjir tuh ketika apa hujan ya, hujannya tuh lebat. Ya hujannya tuh sekitar 1 hari lebat gitu. Kemungkinan besoknya tuh banjir gitu. Nah, untuk banjirnya itu Hmm. kira-kira itu sampai berapa hari? Atau ada hitungan jam? Ya kalau di rumah mungkin sehari udah surut, tapi kalau di rumah orang yang datarannya rendah mungkin sampai berminggu-minggu gitu Kak, baru surut. Mungkin ini kalau sampai Hmm. itu sangat berbahaya ya. Jangan segera mengungsi Iya. dari rumah. Itu Kak, ada yang tanya dari SMA 3 Bangkalan. Kalau dalam penanganan banjir jika tidak ada psikolog dan korbannya mengalami shock, gimana Kak cara kita menanganinya? Nah, ini kan ada pertanyaan ya dari SMA N3 Bangkalan, Indah Ayu Fitria. Mungkin teman-teman bisa lihat di kolom komentar ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Indah, yang tersilahkan. Ini kan kita sharing-sharing ya. Entah itu dari pengalaman dari arus bahaya yang sering terjadi, apakah ada korban yang dipasok, mungkin itu bisa diceritakan ya. Ini banyak komentar yang memberi semangat. Mungkin dari teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Indah, ya persilahkan. Mungkin nanti ada nilai plus ya Kak yang harus dijawab. Gimana ya? Benar Kak Adel? Iya, benar sekali Kak. Jadi teman-teman ayo silahkan. Mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Indah tadi. Kan tadi itu ada pretest ya, siapa tahu remedi nanti bisa menambah nilai. Kak, Ya, silahkan. Dari pertanyaan yang kakak itu tuh gimana caranya menangani shock ya? Itu kalau pribadi saya sendiri, yang namanya bencana ya kak ya, datangnya dari Allah kan. Nah, gimana caranya kita tuh lebih sabar. Intinya tuh yang pertama sabar, dan yang kedua tuh tetap jaga kekompakan biar kita tuh stresnya tuh nggak begitu berat banget gitu loh. Jadi setelah kita udah sabar, kita kayak harus tetap solid sama keluarga, selesain yang mana-mana yang kayak sisa-sisa banjir di rumah kita tuh, kita kan harus kompak sama satu keluarga kan. Kita gotong royong buat ngebersihinnya gitu. Kan kalau misalnya kita gotong royong sama satu keluarga, itu kan pasti pas kita ngelakuin gotong royong itu kan pasti kayak ada canda, ada komunikasi yang baik gitu. Jadi menurut saya dari situ tuh bisa mengurangi stresnya kita gitu Kak. Nah iya benar, itu mungkin salah satu jawaban yang tepat ya dari pertanyaannya Indah tadi. Dari situ kayak canda itu bisa memperbaiki stres itu sendiri. Tapi kan ini tak jawab juga, penanganan banjir tidak ada psikolog dan korbannya itu mengalami shock. Nah, jika tidak ada psikolog, nah itu kan kalau terjadi banjir ya, masa iya ketika banjir itu kita mengundang ada psikolog? Itu kan rasanya tidak mungkin, bahkan itu takut korbannya itu keburu meninggal atau sebagainya. Di sini kan teman-teman sudah terlatih ya, mungkin juga tahu cara menangani korban ketika terjadi stres, entah itu disebabkan oleh rumahnya itu roboh atau sebagainya, itu bisa menenangkannya dari
korban tersebut. Entah itu kan nanti ada keluarganya atau anaknya, itu bisa menenangkan dari korban tersebut. Nah, dan jika terjadi korban shock, mungkin hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman itu yaitu menenangkan si korban. Jangan sampai entah korbannya itu nanti kemana, kita tenangkan dulu korbannya, jangan sampai entah itu ada gerakan yang sangat fatal ataupun gerakan yang tidak diperlukan, seperti itu. Dan juga ketika terjadi shock seperti itu, kita longgarkan seluruh pakaian si korban. Nah, agar tujuannya peredaran darahnya itu nanti bisa mengalir dengan lancar, pernapasannya itu lancar, seperti itu. Dan kadang juga kalau terjadi shock itu, dan jika shocknya itu sampai berlebihan ataupun si korban ini ada penyakit bawaan, itu kita bisa melakukan pertolongan jika entah itu nadi atau jantungnya itu berhenti berdetak, itu bisa melakukan CPR ya. Mungkin teman-teman sudah tahu masalah itu. Mungkin itu jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan, saya persilahkan. Ini di kolom chat ini sangat ramai ya. Wah, sampai parah gitu ya Kak, kira-kira nih yang bisa dilakukan kalau tahu ada bencana seperti itu. Bala bantuan jalan Kak, soalnya banjir macet dikarenakan arus air yang sangat deras. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan lain. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, ayo. Saya Kak. Channel Arifin lagi ya. Silakan. Saya dari Persebaya Kak. Jadi gini pertanyaan saya Kak. Kalau kebanyakan ya banjir kan mungkin banjir rendah, mungkin sampai masuk ke dalam rumah gitu kan mungkin nggak terlalu permasalahkan ya Kak. Kalau seperti banjir-banjir di luar gitu Kak, sampai ke genteng, banjirnya 2 meter gitu, gimana cara mengatasinya Kak? Nah, itu lain dari itu ya. Sebelumnya ini dari panitia Kak Ima, waktunya tinggal 11 menit sampai jam 10.20. Baik Kak, terima kasih. Ini menjawab pertanyaan dari Zainal Arifin ya. Itu bagaimana cara menangani korban atau banjir yang datang sampai tingginya itu bermeter-meter sampai ke atap rumah. Nah, mungkin itu yang pertama ya. Kita kan sudah mengetahui ya, mungkin masyarakat sekitar yang terjadi banjir seperti itu, kita juga mengetahui tanda-tandanya. Apakah banjir itu akan setinggi 2 meter ataupun sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengetahui banjir itu akan sangat tinggi, mungkin yang kita lakukan itu adalah mengungsi. Terutama orang-orang yang bisa mempengaruhi masyarakat sekitar. Ini ada tingginya akan terjadi banjir yang sangat tinggi. Maka dari itu kita harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi agar korbannya itu tidak memakan korban yang sangat banyak. Dan ketika akan terjadi banjir seperti itu, jangan membawa barang-barang yang tidak diperlukan. Contohnya mungkin entah itu barang peralatan yang ada di rumah ataupun sekitarnya. Kita hanya perlu bawa barang yang sekiranya diperlukan, seperti itu. Namun itu beda lagi ketika banjir bandang ataupun tsunami yang datangnya secara tiba-tiba. Nah, itu kita tidak bisa mengantisipasinya. Kan kalau seperti banjir bandang ataupun rusaknya bendungan, nah itu kan sering terjadi juga di luar sana, itu datang secara tiba-tiba. Nah itu kita tidak bisa memprediksinya. Nah itu bisa memakan korban banyak jiwa, dan yang bisa dilakukan itu entah itu dari daerah lain itu melakukan penyelamatan segera mungkin agar tidak menyebabkan kematian, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan atau men-sharingkan jika terjadi banjir yang sangat tinggi atau ledakannya itu secara tiba-tiba. Contohnya mungkin tsunami, banjir bandang, seperti itu.
Tadi dari Zainal Arifin, paham kan apa yang tadi sudah dijelaskan? Iya Kak, paham Kak. Iya, udah jelas Kak, udah jelas. Terima kasih Kak. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan atau perlu di-sharingkan? Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ini waktunya sudah mau habis ya. Sekarang sudah jam 10.13. Nah, itu benar dari media. Buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan ya. Setelah ini kita mau dokumentasi. Silakan untuk teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, nanti saya kembalikan ke Kak. Tidak ada ya? Mungkin ini teman-teman malu ya? Mungkin nanti kalau malu bisa PC Kak Adelnya nanti kalau tanya-tanya ya. Siap-siap Kak. Untuk Kak Adelnya siap. Ayo silahkan buat teman-teman, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin mau sharing-sharing cerita tentang di rumah saya Kak ada bencana tanah longsor atau apa yang lain, mungkin silahkan. Gimana teman-teman? Ada yang mau di-sharingkan? Ya mungkin sedikit sharing ya yang terjadi di Blega, karena Blega itu kan rawan banjir ya. Sepengetahuan saya itu dulu itu sempat terjadi banjir yang sangat besar di Blega itu 2002 itu kata masih kecil, dan 2012 kayaknya itu sangat besar juga sampai ke SMP 1 Blega. Nah itu kalau banjirnya sudah sampai situ itu berarti banjirnya sangat besar. Apalagi di pemukiman yang sangat rendah itu bahkan sampai ke ada yang sampai ke atap rumah, melebihi tinggi dari masyarakat sekitar tingginya. Bahkan yang daerahnya paling rendah kan di Blega itu ada yang makin tinggi. Nah, itu yang dataran yang paling rendah itu terparah seperti itu. Tapi banjirnya itu paling lama ya sekitar 2 sampai 1 hari. Karena kan itu ketika terjadi banjir itu kan biasanya hujan dari sebelah utara, kebetulan air laut itu pasang sehingga banjirnya itu sangat besar. Dan juga di Blega itu yang awalnya di Blega kan ada 2 sungai. Nah itu sungainya itu sekarang sudah mulai menyempit. Mungkin itu karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga sungainya itu sehingga tidak bisa menampung air. Dulu katanya sungai di Blega itu sangat besar, jadi untuk rawan banjir itu sedikit lah. Tapi sekarang berhubung masyarakatnya seperti ini atau pemahaman masyarakat sekitar itu kurang, sehingga seringlah terjadi banjir. Bahkan kemarin yang bisa dikatakan sudah masuk musim kemarau itu kan kemarin sempat hujan, itu di Blega itu banjir. Itu mungkin itu sedikit sharingnya. Gimana Kak Del? Ini udah ya? Jika teman-teman tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi atau di-sharingkan, dan mungkin nanti jika ada pertanyaan nanti bisa hubungi panitia atau Kak Del sendiri, mungkin nanti bisa disampaikan ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada
kekurangan dalam penyampaian ataupun tutur kata, saya mohon maaf, saya kembalikan ke Kak Adel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau difoto terlebih dahulu. Ayo teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan. Ayo teman-teman on cam. Biar yang manisnya kelihatan teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi, ayo. 1, 2, 3. Baik, terima kasih disampaikan kepada Kak Imam. Karena mungkin teman-teman capek ya habis dapat materi dari Kak Imam. Ini Kak Vicky mau ngajakin teman-teman main. Ayo silakan Kak Vicky. Sebentar ya teman-teman. Masih terkendala. Halo, cek. Suara saya dengar nggak teman-teman? Dengar. Oke, dengaran jelas ya teman-teman? Ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Tadi setelah teman-teman pada serius semua mencatat materinya, sekarang kita have fun ya teman-teman. Kita senang-senang, kita main game. Nah, sebelum main game, saya minta teman-teman yang belum on cam silakan on cam ya. Dan teman-teman coba lihat senyumnya dong, lihat senyumnya. Nah, ayo, ada malu-malu kan? Wah, ini Zainal Arifin, ini senyum atau apa ini? Oke. Saya izin presenting ya. Bentar ya teman-teman, Kak Vicky-nya masih terkendala. Gimana nih? Selama sekolah di rumah aja. Susah atau seneng? Atau gimana? Bosan, Kak. Sabar ya teman-teman. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Ayo kepada Kak Vicky, waktu dan tempat disilahkan.
Oke, baik. Terima kasih Kak Adel atas waktunya. Tadi dari Kak Imam selaku materi, katanya disuruh ngajak saya main ke Belega ya. Ayo, saya diajak biar biar pernah ngerasain banjir di sana. Oke, teman-teman. Jadi kita di sini ada game tebak gambar dan kata ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah untuk bermain game seperti ini, atau mungkin ada yang baru kali ini ya. Nanti bisa diterapkan juga ke teman-temannya kalau mau membuat rapat virtual atau pertemuan virtual secara daring. Nah, sudah siap atau belum nih teman-teman untuk gamenya? Siap. Oke. Siap, gas. Oke, nanti jawabnya langsung di kolom chat aja ya teman-teman. Ini cepat-cepatan. Jadi ini melatih IQ-nya teman-teman juga. Jadi cepat-cepatan ditulis di kolom chat ya. Bisa dipersiapkan kolom chatnya dari sekarang. Keyboardnya juga. Nah, ini udah rame ini chatnya. Dari siapa aja ini? Dari Kak Sam. Oh, Kak Sam. Namanya kayak orang Eropa ya, Kak Sam. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Nah, nungguin ya. Nah, ini teman-teman, meskipun kita hanya main-main, tapi di sini kita, meskipun ini hanya permainan, tapi teman-teman jangan main-main ya jawabannya. Nah, ini saya kasih contoh terlebih dahulu untuk gamenya. Nah, di sini ada beberapa clue. Ayo langsung melototin semua ya. Nah, di sini ada 3 clue. Ini ada gambar, terus ada gambar atau tulisan. Nah, ini kan kalau teman-teman masa kecilnya melihat televisi, yang masa kecilnya melihat televisi pasti tahu kartun ini ya, kartun ini. Nah, ini band. Nah, ini ada huruf atau gambar ca. Nah, ditambah lagi dengan hanya dicoret, berarti tinggal NA. Jadi teman-teman di sini bisa menyimpulkan apa jawabannya? Ayo. Teman-teman udah jawab semua, Kak. Oh, langsung rame ya. Mantap, keren. Oke, ini baru contoh ya, teman-teman. Kita lanjut mulai gamenya. Oke, sebelumnya yang mic-nya masih di on kan, bisa di mute terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman jawabnya bisa melalui kolom chat kayak tadi. Nah, dipersiapkan. Oke, siap? 1, 2, 3. Ayo, nungguin ya. Oke, tak mulai ya. 1, 2, 3. Nah, ini tantangan yang pertama. Ada gambar ini ada gambar bulat-bulat, kayak tahu bulat apa ini teman-teman. Ditambah ini. Wow. Langsung ramai ya kolom chatnya ya. Ois. Oh, banjir. Ban dan jir. Ada yang jawab ban dan jir. Yang penting jangan sampai anjir ya, teman-teman. Oke. Ya, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah teng. Ya, benar. Jawabannya adalah banjir. Wis, tepuk tangan dulu buat kita semua, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tantangan yang kedua. 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 clue, boys. Ini kayak zaman saya SMA pas lagi nongkrong ya. Boys. Ayo, boys, langsung cepet ya. Ini pertanyaannya masih tingkat basic, teman-teman. Jadi, pasti bisa semua lah untuk jawab tantangan yang ini. Boys. Ampun Bang Jago, yang biasa TikTokan ini pasti tahu ini. Ampun Bang Jago. Oke, banyak yang jawab. Bangkalan, Kak. Bangkalan. Wis, mantap. Oke, kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Nah, benar. Jawabannya adalah Bangkalan. Yes. Nah, itu gamenya teman-teman.
Mau dilanjut atau diselesaikan nih gamenya? Lanjut, Kak. Wes, lanjut. Dapat apa Kak yang menang? Ada hadiahnya nanti. dapat pengalaman dan pastinya kita bisa senang-senang dan bahagia. Yes. Karena bahagia itu nomor satu ya teman-teman. Apapun keadaan teman-teman, apapun kondisinya, sesulit apapun teman-teman, jangan lupa untuk tetap tersenyum ya. Oke, kita lanjut ke tantangan berikutnya. Nah, ini ada huruf acak ya. Ini ada huruf acak. Ayo, ini tingkat intermediate ini agak menengah ini. Oh, langsung rame. Oh, Nanatsu, ada yang jawab Nanatsu juga. Ada yang S tsunami, ada yang T tsunami barang. Wes. Nah, jawabannya teman-teman dipastikan hurufnya yang depan mana, terus yang belakang mana. Dibenarkan ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Wah, ini yang jawab Saitaman juga. Apa itu Saitaman? Zainal, Saitaman itu apa? Saitaman. Oke, kita lanjut. Kita lihat jawabannya bareng-bareng. Cekidot. Nah, ini sebenarnya ada clue-cluenya teman-teman, tapi teman-teman udah banyak jawab ya. Kita next. Loh. Ya, benar. Jawabannya adalah tsunami. Dan ini ada beberapa clue yang sudah dipelajari teman-teman tadi juga bencana. Nah, tsunami kan biasanya air laut biasanya mendadak surut juga. Tapi di sini kita belum melihatkan clue-nya, tapi teman-teman udah bisa menjawab semua. Keren, luar biasa. Oke, karena kita digubi dari panitia terkait waktu, kita percepat ya teman-teman gamenya. Nah, ini ada tantangan yang keempat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf. Ayo, siapa yang tahu teman-teman? Ini agak susah ini. Anima, betul. Oke, kesusahan ya teman-teman. Oke, saya lihatkan clue-nya ya. Nah, clue-nya ini. Biasanya digoreng, terus 500-an, anget-anget, nyos. Ayo. Wos, langsung rame dong. Wos. Oh, tahu bulat. Jangan sampai tahu balut ya. Oh, ada yang jawab tahu trapesium juga. Laper ya. Ayo, nanti beli ya. Minta dibeliin Zainal nanti. Ya, benar. Jawabannya adalah tahu bulat. Nah, selesai. Ada satu game lagi teman-teman. Yang lebih menarik dan yang lebih seru. Gimana? Mau dilanjutin gamenya atau kita istirahat dulu, tidur dulu atau dilanjutkan? Lanjut ya. Oh, Zainal semangat sekali kayaknya Zainal. Mantap semangatnya. Ngantuk, Kak. Ngantuk sambil ngomong ya, keren ya. Mengigau. Oh, ngigau. Oke, udah kelihatan belum share screen-ku? Oke, bentar ya teman-teman. Sabar, karena yang sabar pasti disayang Allah. Kalau disayang Zainal nanti baik. Pak, kok saya terus, Kak. Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, langsung dipelototi ini. Teman-teman yang mic-nya masih dinyalakan, mungkin bisa di-off-kan terlebih dahulu ya. Sama, nanti jawabannya tetap di kolom chat. Ini udah rame aja ya, padahal belum dimulai gamenya. Oke, kita mulai game yang pertama. Ini game teka-teki silang ya. Kalau teman-teman melihat
Cak Lontong di acara televisi pasti udah familiar ini yang teka-teki silang. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Nah, ini tadi sulit apapun keadaanmu, saat ini jangan lupa untuk terus tersenyum ya, teman-teman. Jadi di sini ada 3 kotak. Nah, ini ada yang 1 mendatar dan juga ada yang 2 menurun. Nah, oke, kita mulai yang pertama ya. Ini jawaban untuk yang mendatar ya, teman-teman. Nah, clue-nya ada huruf S, N, sama I yang mendatar. Nah, pertanyaannya adalah kanguru merupakan hewan yang mempunyai kepala, ekor, serta bla 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 bla. Ayo. Serta punya, oh kelupaan teman-teman, saya ulang ya. Kanguru merupakan hewan yang mempunyai kepala, ekor, serta punya bla 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 bla. Wis, ini udah ramai ini, apa ini jawabannya? Kantong. Wow, kantong kayak Doraemon berarti ya. Pusing nih. Kantung. Oh, kantong, kantung. Ayo, apalagi nih? Lihat ya Kantung. teman-teman, huruf awalnya S, akhirannya I. Ayo, apa ayo? Nyerah ya, ayo nyerah ya, nyerah. Pada mikir semua. Senyumi. Wos. Enak dong kalau disenyumi, pengen dong. Oh, kantong. Ya, ini hurufnya awalnya S ya, teman-teman. S dan akhirnya I. Senyumi. Wos. Oke, saya kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah kanguru merupakan hewan yang mempunyai kepala, ekor, serta... Oh, siapa itu yang jawab? Nah, jawabannya adalah sendiri. Ayo, kenapa kok jawabannya sendiri? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa kok jawabannya sendiri? Ada yang bisa memberikan alasan? Dari Ya kan itu Man Bangkalan. kanguru. Kalau 2 kanguru berarti gak sendiri gitu. Oh iya, benar-benar. Ya benar itu alasannya Zainal. Jadi punya punya kepala ekor sendiri ya teman-teman. Masa nanti kanggurunya pinjam ke kanguru temannya kan nggak mungkin ya. Jadi jawabannya sendiri. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini yang menurun yang pertama ya teman-teman, yang ada clue-nya O sama N. Kita bacakan soalnya. Biasa digunakan untuk menyalakan atau mematikan TV dan AC. Tereng. Ayo yang tahu. Mengjomblo. Wus, ini banyak yang jomblo ternyata. Tenang, saya juga masih jomblo kok. Lontong. Wow, ada yang lontong. Dari Mas Sam. Tolong, wow, tolong. Hahaha. Ingat ya teman, kalau tolong ini ada berapa huruf ini? 6, 7, 8, 9, 10. Wah, lebih kotaknya ini. Tolong. Tolong, tak tolong. Oke. Oke, jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, benar. Jawabannya adalah tolong. Ayo, alasannya apa kok bisa tolong? Ada yang tahu nggak? Nggak punya remote, Kak. Minta diambilin, tolong gitu, Kak. Nggak mau Zainal. Tadi kok Zainal mulu. Yang lain? Aduh. Iya, benar. Jadi ini biasanya kelakuannya teman-teman ya. Kalau mau nyalakan TV atau menyalakan AC di rumahnya, mana remote-nya, tolong kamu gitu kan biasanya. Aduh, bencana. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ini harus benar semua ini. 1, 2, 3. Nah, ini ada nomor 3 pertanyaan terakhir, yaitu menurun. Ada clue-nya huruf E, I, sama I. Apa yang tidak boleh dibawa ke pesawat? Narkoba. Nah, itu jangan sampai ya teman-teman. Mantan. Wush. Mas Sam punya mantan. Mager Kak yang nyari. Oh, ini ada yang jawab sendiri loh. Ini kayaknya jawaban yang tadi ya, sendiri ya. Ayo yang lain. Ayo. Ayo, televisi. Wush. Televisi.
Ayo pada enggak. Oke, biar tidak lama-lama. Remedi. Nah, ini untuk yang remedi tadi kalau pretestnya jelek. Nah, itu nanti ada post test, tenang. Nanti bisa remedi di situ ya. Oke, jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah sendiri. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kok sendiri? Sendiri mulu ya dari tadi ya, jomblo semua tak ini. Ya, jawabannya adalah sendiri. Soalnya kalau kita membawa pesawat sendiri, pasti kita nggak bisa mengendalikan ya teman-teman. Karena yang mengendalikan pesawat itu kan pasti pilot ya. Nggak mungkin kita mengendalikan pesawat sendiri. Pasti nanti bisa-bisa jatuh itu pesawatnya. Oke, baik teman-teman, itu saja game dari saya. Kita game lagi kalau kita masih diberikan kesempatan ya. Teman-teman kalau mau main-main ke UTM juga boleh banget main ke secret kita. Kita senang-senang nanti di sana, sharing-sharing, diskusi, main-main. Dan ini ada sosial media kita ya, dari Instagram, bisa di-follow juga ke SRPM Unit UTM, dan juga di YouTube. Nah, nanti kegiatan ini akan kita upload juga dokumentasinya ke YouTube. Teman-teman bisa melihat juga dari YouTube itu nanti untuk mereview kembali apa yang telah disampaikan dari pemateri nanti. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Tetap semangat. Saya kembalikan ke Kak Adel. Silakan Kak Adel. Terima kasih banyak buat Kak Vicky. Teman-teman kembali semangat ya ini dapat game dari Kak Vicky. Oke, karena tadi disinggung sedikit mengenai post-test. Iya post-test. Jadi setelah ini kami dari panitia akan mengirimkan link post-test yang bisa kalian kerjakan. Dikerjakan sebisa mungkin ya teman-teman. Oke, kepada panitia yang bertugas disilahkan. Oke, udah ada link. Silahkan dikerjakan teman-teman. Zainal dikerjakan ya Zainal. Pak Zainal ini sudah pengalaman menangani banjir pasti tahu lah. Oh Zainal nggak respon untuk itu ya, serius ya. Semangat teman-teman, semangat. Karena ada yang kesulitan atau terkendala teman-teman? Makanya teman-teman pada serius jawab protesnya ini. Dengan seri-seri ya teman-teman bawa sampai aja. Karena biasanya yang seri
Iya, lalu yang dari SMN 1 Kamal sudah selesai. Ini jadi satu GP ya, keren. Dari teman-teman satu Kamal jangan saling contekan ya, nggak boleh contekan. Oke, ternyata waktu post-test sudah habis ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya. Kita lanjut ke acara berikutnya, yakni mengenai challenge video yang kemarin sudah di-share di ada di grup WA ya. Jadi ini kita akan jelaskan lebih detail lagi mengenai teknis dari challenge video. Ayo, kepada kakak yang bertugas disilahkan. Selamat siang teman-teman. Siang, oke. Masih semangat? Masih Kak, masih. Alhamdulillah. Harus tetap semangat ya. Walaupun mungkin latihan PMR-nya terhenti, tapi tetap harus semangat berada di PMR, harus tetap bangga ya. Oke, kali ini sedikit saya jelaskan mengenai teknis challenge video atau video challenge yang nantinya akan teman-teman ikuti. Kak, minta tolong bisa ke bawah. Oke, stop. Oke. Yang pertama mengenai ketentuan peserta. Yang pertama, peserta merupakan anggota PMRwira se-Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, peserta merupakan anggota PMRwira yang sudah mengikuti kegiatan Latgab kali ini. Jadi yang belum mengikuti Latgab belum bisa bergabung. Seperti itu. Bisa mengirimkan video, tapi nanti dari panitia akan diseleksi dulu nama-nama yang ikut Latgab siapa, yang nggak ikut Latgab siapa, seperti itu. Jadi nanti akan, walaupun videonya bagus, tapi nggak mengikuti Latgab, belum bisa jadi juara, seperti itu. Terus yang ketiga, video challenge bersifat individu. Jadi nanti teman-teman buat sendiri-sendiri, bisa kerjasama, saling bantu, tapi nanti dalam video itu harus sendiri, seperti itu. Yang kedua ada ketentuan kegiatan. Video harus berisi tentang ajakan peserta kepada teman-teman sebaya dan akan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Jadi video ajakan mengenai promosi yang sudah dijelaskan sama pemateri tadi, Kak Imam ya, yang sangat bagus tadi, itu nanti kita sampaikan ke teman sebaya. Sampaikan juga tadi sudah sama materi ya, karena pendidikan sebaya itu juga sangat penting, seperti itu. Video upload di akun Instagram masing-masing dengan men-tag akun KSR PMI UTM dan PMI Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga, pada kolom caption ditulis nama peserta, asal sekolah, jargon tentang kesiapsiagaan bencana, dan sedikit kalimat ajakan pentingnya kesiapsiagaan bencana, serta menyantumkan hashtag Ayo Siaga Bencana, KSR PMI Unit UTM, PMI Kabupaten Bangkalan, PM Merebat, dan Relawan Muda. Nah, maksudnya jargon tentang kesiapsiagaan bencana ini
sedikit mungkin 1 kata atau 2 kata tentang apa ya, ajakan biar teman-teman sebayanya itu semangat gitu, bisa ikut serta dalam melakukan kesiapsiagaan bencana. Seperti itu. Durasi maksimal 1 menit. Video challenge diupload di akun Instagram masing-masing peserta mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Jadi mulai hari ini, nanti setelah kegiatan ini, teman-teman bisa langsung buat video. Seperti itu. Next, Kak. Pengumuman pemenang diumumkan pada tanggal 2 Agustus 2021 di Instagram KSR PMI UTM. Jadi makanya teman-teman harus follow ya IG-nya KSR supaya tidak ketinggalan mengenai pengumuman. Untuk hadiah atau rewardnya, video yang terbaik pertama dapat pulsa 100.000. 100.000 ya. Lumayan gitu. Dan juga e-piagam. Bagi dong Mas Huda. Iya Mas, nanti bisa ikut Mas. Yang kedua, video terbaik 2, pulsa 75.000. Video terbaik 3, pulsa 50.000. Dan seluruh peserta yang ikut serta dalam challenge akan mendapatkan e-piagam keikutsertaan. Itu. Next. Sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman terkait video challenge? Video challenge. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Sudah siap ini menjadi pelopor siaga bencana di Kabupaten Bangkalan? Zainal, ada yang ditanyakan Zainal? Enggak Kak, sudah paham, Pak. Alhamdulillah udah paham. Alhamdulillah. Dari SMA Kamal mungkin ada yang mau ditanyakan? Teman-teman SMA Kamal. Siap, nggak ada Pak. Dari siapa sih? SMA 3 Bangkalan. Bangkalan Indah Ayu. Bangkalan. Ya itulah intinya. Mau tanya Kak, apa video harus diedit? Tidak harus diedit. Jadi itu menjadi kreativitas teman-teman. Mau diedit atau enggak, terserah. Kalau bisa ngedit ya lebih bagus diedit biar lebih bagus. Nanti juga akan dinilai dari panitia mana yang terbaik, mana yang masih perlu belajar seperti itu. Nanti yang menjadi penilaian nggak cuman videonya, tapi isi kontennya juga ditekankan di situ menjadi poin yang sangat penting. Jadi nggak cuman videonya bagus, tapi kontennya juga harus diperbagus juga. Seperti itu. Mohon izin Mas Huda, mungkin dipaparkan di slide-nya kriteria yang penilaiannya biar mbak-mbak mas-mas itu memahami isi videonya yang dinilai seperti itu. Mungkin sih hanya saran sih. Mungkin dicantumkan juga di situ kriteria penilaian. Itu aja Mas Huda, mohon maaf Mas Huda. Oke, siap Mas Sukir, terima kasih masukannya. Nanti setelah kegiatan ini juga untuk juknisnya akan kami share di grup peserta. Nanti akan kami tambahkan sekalian mengenai format penilaian, bukan format penilaian tapi kriteria penilaian. Seperti itu, aspek apa aja yang dinilai nanti dari panitia akan cantumkan di situ. Terima kasih Mas Sukri masukannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau sudah, mengingatkan kembali, jangan lupa nanti follow IG-nya KSR untuk melihat pengumuman pada acara video challenge ini, dan juga insya Allah nanti di bulan depan KSR juga ada event, KSR UTM juga ada event lomba insya Allah di bulan depan, jadi terus pantengin, bisa jadi penambah semangat kita untuk belajar di PMI. Mas Sukri,
Resian, ada yang mau disampaikan? Oke, kalau sudah, terima kasih. Saya undur diri. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Kak Huga. Mungkin buat teman-teman yang masih kurang jelas atau gimana nanti bisa ya. Setelah ini untuk teman-teman silakan mengisi absensi kehadiran. Oke, udah di-share linknya. Silakan mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, teman-teman mungkin bisa on mic dan on kamera. Ayo kita tepuk tangan bareng-bareng. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara Latgab ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam.